Udah tahu toksik, kok masih mau diulang sih hubungannya? Well, halo teman-teman, ketemu lagi bareng kita. Udah lama banget ya, kita nggak ngebahas tentang segmen relationship ini. Atau di segmen kita itu namanya ngobrolin cinta. Nah, kita balik lagi nih buat ngebahas ini dengan tema yang sepertinya banyak orang nih lagi ngalamin ini. Dan gua rasa lu ngeklik video ini karena lu juga lagi ngalamin ini. Atau mungkin lu pernah ngalamin ini. Tapi sebelum masuk ke bahasannya, kita nanya dulu dong, gak apa-apa. Pernah gak sih lo ngulang hubungan yang lo sendiri udah tahu kalau hubungan lo itu toksik? Atau kasarnya gini deh, lo maksain hubungan yang gak sehat itu. Entah apapun itu alasannya, yang jadi poinnya di sini, lo pernah atau enggak gitu. Kalau lo pernah, boleh banget dong buat lo ngasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Dan kalau lo pernah, berarti lo udah ada nih di video yang tepat. Karena kali ini kita bakal ngebahas ini. Kenapa sih orang mau ngulang toxic relationship ini? Dan tentu aja gimana solusinya. Dan buat lo yang belum pernah, boleh juga dong nonton video ini. Ya seenggaknya ini bisa bantu lo lah dalam ngehindarin ini. Ya nggak menutup kemungkinan kan lo bakal kena ini juga. Jadi tonton video ini sampai habis biar lo dapet intinya. Tapi sebelum kita ngebahas ini, kita adalah sekolah virtual era milenial yang ngajarin apa yang nggak diajarin oleh sekolah konvensional ke lo. Apa yang kita ajarin ini adalah semua yang relate ya dengan kehidupan di era milenial ini. Jadi boleh banget buat subscribe biar lo nggak ketinggalan materi gratis dari kita. Dan sebelum ke materinya, kita mau cerita dikit nih. Jadi sebenarnya kita udah mau ngebahas ini dari dulu banget. Udah sempet rekaman malah. Tapi karena gue rasa ini belum siap, jadi kita riset lebih dalam lagi deh tentang ini. Ya karena kita nggak mau dong asal ngasih materi aja ke kalian. Jadi semoga bermanfaat ya. Oke, balik lagi ke materinya. Sebenarnya kenapa lo ngelakuin ini? Karena lo terkena kondisi yang namanya fear of abandonment. Nah, fear of abandonment ini apa? Simpelnya, ini adalah kondisi di mana seseorang ngerasa takut buat ditinggalin sama orang-orang terdekatnya. Gejala dari kondisi ini ada banyak banget sih. Misalnya, menghindari perpisahan, menghindari penolakan, sensitif terhadap kritik, sulit berkomitmen, selalu berusaha menyenangkan orang terdekat. Dan salah satunya itu yang lagi kita bahas ini, which is selalu mengulangi hubungan yang toksik. Oke, udah kenal dong dengan apa itu fear of abandonment. Sekarang pertanyaannya, gimana nih solusinya buat ngatasin ini? Nah, buat tahu itu, kita perlu tahu dulu alasan karakter ini muncul. Umumnya sih, karakter ini terjadi karena pengalaman masa lalu. Pengalaman gimana tuh? Ya tentu aja, pengalaman di mana lo ditinggal oleh orang-orang terdekat lo. Bisa jadi ditinggal secara fisik, entah dia meninggal, atau mungkin dia ninggalin lo ke kota lain dan lo gak sama lagi. Atau ditinggal secara emosional, which is bisa aja lo tiba-tiba hilang kontak sama sahabat dekat lo, atau mantan lo, atau siapa aja deh, yang penting orang terdekat lo. Dan dalam konteks relationship ini, biasanya kondisi ini muncul saat lo udah percaya banget nih sama orang, which is pasangan lo, atau sekarang ya udah jadi mantan lo lah. Mantan. Dan ya tentu aja semua orang udah pada tahu kalau udah percaya banget, nggak sedikit loh orang yang rela ngelakuin apa aja demi orang yang dipercaya. Mungkin lo juga salah satunya ya. Hingga setelah semua yang udah lo lakuin, setelah semua kepercayaan yang udah lo kasih ke dia, ya dia ninggalin lo. Dan inilah yang munculin kondisi itu, atau yang kita sebut lagi sebagai fear of abandonment. Trauma karena lo ditinggalin itu ngebentuk lo jadi orang yang gak mau lagi ngerasain hal yang sama. Oke, sekarang udah tahu nih alasannya. Jadi solusinya gimana nih? Nah, solusinya ini agak gampang-gampang susah sih. Yang pertama itu, lo harus berhenti buat menghakimi diri lo sendiri secara berlebihan. Pengidap kondisi ini terkadang selalu nyalahin dirinya sendiri. Kenapa ya dulu gue gini? Kok gue bisa ya percaya sama dia? Kenapa dulu gue mau aja ya sama dia? Dan lo harus berhenti ngeluhin itu semua. Berhenti buat nyalahin diri lo sendiri sama perpisahan yang udah pernah lo lewatin itu. Karena ya emang gitu jalannya. Ya emang harus gitu, nggak bisa dipaksain.
Lo nggak bisa maksain kehendak lo. Apa yang emang harus kejadian, ya emang harus gitu. Simpelnya gini deh, lo itu harus belajar buat menerima yang udah kelar. Yang udah lewat, ya lewat aja. Habis itu, lo harus ngelakuin yang namanya self-improvement. Atau bisa juga disebut sebagai skill improvement. Gimana buat ngelakuin ini? Simpel aja sih. Apa yang positif dalam diri lo? Udah tahu? Kalau lo belum tahu, cari tahu dulu. Kalau udah, nggak usah nunggu waktu lama-lama. Nggak usah. Langsung aja pilih buat ngembangin positif itu. Dengan ngembangin itu, self-confidence lo bakal meningkat. Secara nggak langsung, self-confidence ini sangat ngebantu lo dalam melewati langkah pertama dan kedua ini. Dan yang selanjutnya, mulai bangun kepercayaan. Coba deh buat mulai percaya lagi sama orang. Ya gue tahu kalau naruh kepercayaan ke orang yang salah itu hasil akhirnya nyesek. Gue tahu itu, gue tahu banget malah. Tapi dengan lo terus naruh ketakutan tentang itu, lo bakal makin berlarut dalam kondisi ini. Dan ini nggak bakal bikin lo sembuh sama sekali, nggak bakal. Ya karena emang buat nyampe ke tahap akhir, lo harus lewatin ini dulu. Coba deh buat mulai percaya. Nggak semua orang kok bersifat kayak dia yang ninggalin lo. Dan kalau lo emang udah siap, udah mulai bisa ngasih kepercayaan, boleh deh mulai lagi hubungan yang baru. Dan yang terakhir adalah berhenti buat menyenangkan orang lain. Kenapa lo rela ngelakuin apa aja buat orang yang lo udah percaya? Karena sadar atau enggak, lo ngerasa kalau kebahagiaannya dia itu ya tanggung jawabnya lo. Padahal kan enggak. Oke lah, lo sama pasangan lo emang pengen bahagia kan? Tapi inget, itu bukan tanggung jawab sepihak. Itu tanggung jawab lo berdua. Dan disclaimer nih, ini bukan hanya perlu lo lakuin dalam hubungan lo sama pasangan lo, tapi juga hubungan lo dengan semua orang-orang terdekat lo. Pada intinya, kebahagiaan orang lain ya bukan tanggung jawabnya lo. Udah deh, itu aja intinya, bukan tanggung jawab lo. Dan yap, itu aja sih buat bahasan kita kali ini. Sebenarnya sih masih banyak hal yang bisa kita kupas dari fear of abandonment ini. Tapi kita bahasnya di segmen yang lain aja deh. Dan sekedar informasi juga ya, kita juga ada buat konten-konten singkat kayak gini di Instastory dan juga Twitter. Linknya udah kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Buat kali ini cukup itu dulu. Kalau lo rasa video ini bermanfaat, nggak apa-apa dong buat ngasih like dan share video ini. Kalau enggak, ya dislike aja, biar kita ada perbaikan. Ya kan, emang itu gunanya tombol like sama dislike. Dan tetap semangat jalani hidup di zona kehidupan lo.